adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita bawa hati kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala bersama-sama.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Mari kita angkat tangan kita. Shalom. Yang di atas balkon shalom. Puji nama Tuhan. Saya ingin juga menyapa shalom bagi para pendengar Radio Agape dan para pendengar Radio DKJ Lubuk Linggau serta pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita pada ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita kepada Dia. Karena sepekan sudah Tuhan memimpin dan menyertai setiap kehidupan kita. Kasih setianya menyertai setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau katakan pada pagi hari ini, semua harta, semua tahta, semua yang kita miliki tidak akan mampu menggantikan akan kasih Bapa, tidak akan mampu menyaingi cinta kasih daripada Tuhan pada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Setiamu kan menyertaiku. Haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Amin. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta. Mari saja untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Sampai habis bumi berlalu, sampai
siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja, akan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan, setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya. Sampun nanti Bapak Pendeta Immanuel untuk pimpin kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih dan setia Tuhan yang selalu baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai di awal bulan November ini. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi semua oleh karena kasih dan setiamu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami boleh menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai, sehingga pelayanan yang dikerjakannya sungguh mendatangkan berkat. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semuanya. Karena itu dari awal sampai akhir kami serahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam pada kanan kiri muka belakang, senyuman yang indah. Haleluya. Karena Allah kita sungguh luar biasa. Kita akan pujikan, kau ubah ratapku jadi tarian, kau buka kain kabungku ganti dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita mau datang kepadanya. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku
marilah dan disangkanya. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Silakan duduk sidang jemaat. Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru, karena Dia adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Mari kita pujikan, hidupku tak akan sama. Tuhan akan menjadikan baru. Haleluya. Hanya Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang bertata atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, katakan hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
Biarlah kita senantiasa mau menyerukan nama Yesus, bukan saja di dalam gedung gereja ini, tetapi ketika kita ditempatkan dimanapun, biarlah nama Tuhan tetap diserukan melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap tingkah laku dalam kehidupan kita. Haleluya, serukan nama Yesus. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Semusim berlalu, Tuhan memelihara hidup kita. Semusim berlalu, kasih setianya nyata dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Tak terbatas kasih daripada Tuhan di dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
berdiri. Kita naikkan syukur kita kepadanya untuk pemeliharaan dan kasih pada Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita pujikan pujian ini, bawa hati kita tinggi-tinggi di hadapannya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita angkat penyembahan kita padanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau besar, Engkau patut ditinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
Silakan duduk sidang jemaat. Kita akan mendengarkan pujian dari Kulintang Sola Gracia. Bila segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama dengan Kulintang Sola Gracia mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan menyampaikan bahwa begitu besar dan begitu agung dan begitu mulia dan kasih-Nya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
baru seperti fajar mereka, tiap janjimu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Puji nama Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena sumber pengharapan kita daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita berikan persembahan kita, persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan. Oleh karena itu saya undang para bapak kolektan yang sudah ditunjuk dapat mempersiapkan diri. Saya akan bacakan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10 sebagai dasar firman Tuhan untuk persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampun nanti Bapak Majelis Bapak Andi Pranoto untuk pimpin kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. 10 bulan kami sudah lalui, itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga mengungkapkan ucapan syukur kami melalui persembahan syukur maupun persepuluhan yang akan kami kembalikan dengan sikap hati yang mengucap syukur, bersuka cita karena kami memiliki Allah yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan pada jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau membawa persembahan kami, mempersembahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkan. Haleluya. Kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mendengar seru doaku. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kecukupan di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab permohonanku. Terima kasih Tuhan, bukan berdoa dan percaya
undang sidang jemaat dapat bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan memberi kesempatan untuk kami menyatakan kasih kami melalui kami membawa persembahan syukur. Dan Tuhan juga yang telah memberi kesempatan untuk kami menyatakan iman percaya kami ketika kami mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kehidupan kami. Amin. Tuhan sumber berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Amin. Itu sebabnya dengan penuh rendah hati kami bawa semua keuangan ini di dalam tangan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan berkenan menguduskan, amin. Tuhan menyucikan melalui keuangan ini. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin diluaskan lagi, amin. Lewat gerejamu di tempat ini. Amin. Kami percaya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sudah menyediakan berkat-berkat kepada setiap anak-anakmu pada bulan November khususnya mengumuli pekerjaan mata pencarian masing-masing. Tuhan menyertai dengan ajaib, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Sebelum firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun, paduan suara Mazmur Bakti Maranatha akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan besertaku.
tak tersembunyi kuasa Allah bagi kita. Amin. Artinya kuasanya nyata dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita semuanya ada sebagaimana ada sampai hari ini, itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami, supaya hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid, yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan hendak sampaikan pagi ini kepada kami, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan, yang menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan kami dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa tidak tersembunyi kuasa Tuhan bagi kami, nyata kuasa Tuhan bagi kami, sehingga dengan demikian orang lain juga akan datang kepada Tuhan karena mereka juga akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu sebelum kami dengarkan firman Tuhan ini, biar Tuhan urapi hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu adalah dalam kuasa dan kendali Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan hanyalah apa yang Tuhan inginkan, sehingga dengan demikian pagi ini betul-betul umat-Mu merasakan kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan saya sungguh-sungguh berdoa supaya melalui pemberitaan firman pagi ini betul-betul kita semuanya menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan baca firman ini berganti-gantian Bapak Ibu sekalian, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap. Jadi saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 15, kita baca berganti-gantian dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, harta rohani dalam bejana tanah. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 15, kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah merupakan kesaksian pengalaman dari Rasul Paulus tentang bagaimanakah sebenarnya hakikat menjadi orang Kristen itu. Bagaimanakah sebenarnya hakikat menjadi pelayan Tuhan itu. Ini penting kita pahami sekarang ini Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini saya melihat bahwa banyak orang-orang Kristen yang salah mengerti, yang salah persepsi, yang salah paham, sehingga akhirnya mereka menjadi lemah, menjadi kecewa, dan menjadi undur dari Tuhan. Kenapa? Karena pola pikir, pemahaman, dan persepsi yang salah mengenai kekristenan. Banyak orang saudara menjadi Kristen oleh karena ingin mendapatkan kemudahan. Banyak orang menjadi Kristen oleh karena ingin mendapatkan prioritas-prioritas dalam kehidupan. Coba kita tanya orang-orang itu, kenapa sih kau menjadi orang Kristen? Kebanyakan berkata begini, saya menjadi orang Kristen karena katanya, kalau saya jadi orang Kristen maka saya akan bebas masalah. Saya menjadi orang Kristen karena katanya, kalau saya jadi orang Kristen maka perusahaan saya tidak akan bangkrut. Kalau saya menjadi orang Kristen katanya, rumah tangga saya akan bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata setelah mereka menjadi orang Kristen, tetap ada masalah juga. Perusahaan tetap goncang juga. Rumah tangga tetap bermasalah juga. Maka mereka berkata, saya kecewa kepada Tuhan. Saya kecewa kepada gereja. Saya kecewa kepada hamba Tuhan karena ternyata saya sudah jadi orang Kristen tapi masih bermasalah juga, rumah tangga tidak bahagia juga, perusahaan tidak mulus-mulus juga. Mari kita pikirkan, apa yang salah kalau sampai orang menjadi kecewa semacam itu? Saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin yang salah adalah cara kita memberitakan Injil. Karena ketika orang bermasalah kita bilang begini, kalau kau ingin masalahmu selesai, ke gereja. Kalau kau ingin persoalanmu selesai, datang kepada Tuhan. Padahal kalau saudara baca Alkitab, tidak pernah dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu,
Tuhan bilang kalau kamu ikut saya, kamu akan tanpa masalah, rumah tangganya nggak bermasalah, perusahaannya nggak bermasalah. Enggak. Nyata-nyata Alkitab katakan ketika orang-orang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kami akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Apakah Yesus bilang begini, oke ikut saya saja. Kalau kamu ikut saya kamu akan tenang, gak masalah, gak persoalan, gak tantangan begitu. Enggak. Yesus langsung terus terang berkata, ingat ya kata Yesus, burung di udara punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ingat ya, dia katakan kalau kamu ikut saya, kamu harus menyangkal diri, pikul salib. Sambil pikul salib, ikutlah aku. Jadi Injil yang Yesus beritakan itu sangat berbeda dengan Injil yang kita beritakan yang terbanyak hari-hari ini. Itu yang membuat orang kemudian ketika promosi kita yang berlebihan itu tidak menjadi kenyataan, orang jadi kecewa dan berkata, katanya kalau ikut Tuhan gak ada masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus betul-betul menunjukkan kepada kita, apa sih realitas mengikut Tuhan dan melayani Tuhan itu. Dalam ayat 8 dan seterusnya dia katakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa artinya ini? Artinya adalah Paulus bilang begini, kami juga menghadapi masalah-masalah besar dalam kehidupan dan pelayanan. Kami juga menghadapi masalah-masalah besar dalam kehidupan dan pelayanan. Sehingga kalau saudara sudah mulai pengen kecewa, tidak jadi kecewa. Kenapa? Ya karena ternyata tokoh-tokoh iman juga menghadapi juga masalah seperti yang kau hadapi, yang kau hadapi, yang kau hadapi. Hanya bedanya adalah di tengah-tengah masalah itu mereka nggak tawar hati. Bahkan kalau kita bandingkan masalah yang kita hadapi dengan yang dihadapi oleh dalam konteks kita hari ini Paulus, maka masalah kita itu sebetulnya belum ada apa-apanya. Coba lihat Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 mulai. 2 Korintus pasal 11 ayat 24 mulai dia bilang begini. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian.
dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Ayat 29 dia bilang, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman Paulus ini jelas sekali. Masalah yang kita hadapi itu belum ada apa-apanya. Jadi belum ada alasan bagi saudara untuk apa? Untuk kecewa. Belum ada alasan bagi saya untuk apa? Untuk kecewa. Kenapa? Karena Paulus yang mengalami masalah yang jauh lebih besar. Dia nggak bilang, udahlah tinggalkan pelayanan. Sudahlah tinggalkan Tuhan. Sudahlah undur dari Tuhan. Enggak. Walaupun sebetulnya masalah yang dia hadapi jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi pada umumnya. Coba perhatikan dengan seksama ayat 24 itu. Dia bilang begini, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali 39. Berapa itu? 5 kali 39 berapa? Berapa? 195 kali. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang sudah dipukul 195 kali oleh karena menjadi orang Kristen? Angkat tangan. Oh enggak ada. Turun deh. Siapa yang sudah dipukul 100 kali oleh karena menjadi orang Kristen? Oh enggak ada juga. Siapa yang sudah dipukul 50 kali oleh karena menjadi orang Kristen? Enggak ada juga. Artinya apa saudara? Artinya saudara, saya dan kita belum layak untuk kecewa. Belum layak untuk tawar hati. Amin. Amin. Kenapa? Ya karena tokoh-tokoh iman juga ternyata mengalami jauh lebih berat, jauh lebih besar tantangannya dibandingkan yang saudara alami, yang saudara alami, yang saudara alami, yang saudara alami. Bagi saya, ayat ini sangat menguatkan. Bagi saya ini sangat menginspirasi. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mulai ambil ancang-ancang untuk kecewa. Untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Ketika kita berkaca kepada apa yang dialami oleh Paulus ini. Kita malu sendiri dengan berkata, Tuhan, ternyata saya belum layak untuk menjadi kecewa. Ternyata saya belum layak untuk menjadi tawar hati. Karena itu kita semangat lagi. Makanya tema itu bagus betul. Tiada lelah, tiada henti. Memang kalau kita bilang itu orang yang berharap Tuhan itu tiada lelah, tiada henti. Kan ada nyanyian berkatakan, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan sayap burung nasar, berlari tiada lelah. Mari dilanjutkan pada suara itu.
kehidupan kekristenan itu demikian. Tiada lelah, tiada henti, walaupun tantangan menghadang di depan. Amin. Nah, coba sekarang yang menjadi persoalan adalah hal-hal praktis seperti apa yang kita lakukan supaya kita bisa menang pada masa-masa yang sulit seperti itu, pada masa-masa yang berat seperti itu. Hal-hal praktis apa yang harus kita lakukan? Nah, dari pembacaan kita ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa paling tidak ada 3 hal praktis yang perlu kita lakukan supaya kita menang pada masa-masa yang sulit itu. Coba Bapak Ibu sekalian kembali kepada 2 Korintus pasal 4 tadi itu. Yang pertama dikatakan di sana kita ini tidak boleh tawar hati, itu yang pertama. Makanya 1 dikatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini yang pertama yang harus kita usahakan. Seberat apapun masalah saudara, sesulit apapun tantangan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, kita harus punya tekad bahwa saya tidak akan tawar hati. Amin. Coba bilang dulu, saya tidak akan tawar hati. Sekali lagi, saya tidak akan tawar hati. Bilang sebelah, kamu jangan tawar hati ya. Amin. Karena sebagai orang beriman kita harus saling menguatkan. Kadang-kadang kita orang beriman ini menurut saya Bapak Ibu sekalian kurang peduli kepada sesama. Kawan kita sudah terseok-seok, udah jatuh bangun. Nggak ada upaya dari kita untuk apa? Sedikit memberikan kekuatan kepada dia. Jadi makanya kita juga kalau kita katakan saya tidak tawar hati, maka itu bilang sama kawan kita, kamu jangan tawar hati ya. Kenapa tidak tawar hati? Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan melewati hidup saudara melebihi kekuatan saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan, masalah, pergumulan melewati hidup saudara melebihi kekuatan. Jadi kalau ada masalah sedang menggelinding hendak menabrak saudara, Tuhan bilang begini, stop. Stop dulu masalah itu. Lalu dia timbang. Ini berat masalah ini 100 kilo. Sementara daya angkut anakku itu cuma 80 kilo. Masalah yang 100 kilo ini tidak akan dibiarkan lolos menimpa saudara. Dia potong dulu. Dia izinkan 80 kilo menabrak saudara, yang 20 kilo dia tahan dulu. Kenapa? Karena dia sangat setia dengan firman-Nya yang berkata, dia tidak akan pernah membiarkan persoalan melewati hidup saudara melebihi kekuatan. Mungkin saudara berkata, tapi ini berat sekali loh Pak Pendeta. Ini betul-betul saya nggak bisa tanggung loh Pak Pendeta. Ini sulit sekali Pak Pendeta. Itu kan kata kita. Kata kita. Tapi kata Tuhan, dia bilang kau sanggup memikul itu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang paling tahu siapa saudara. Dia lebih tahu dari saudara tahu tentang diri saudara. Dengar.
Tuhanlah yang lebih tahu siapa saudara, berapa kemampuan saudara, berapa kekuatan saudara, dibandingkan dengan saudara sendiri. Jadi kalau dia izinkan persoalan mulai hidup saudara, sebetulnya dia tahu persis kalau saudara sanggup melewati persoalan itu. Dia tahu persis. Tapi mungkin kita berkata, tapi ini gak bisa lagi ini. Ini berat betul ini. Ini gak mungkin lagi ini. Itu pun tidak jadi alasan buat kita untuk apa? Tawar hati. Kalau kau merasa bahwa ini masalah terlalu berat, jalan terlalu sulit, pergumulan terlalu berliku-liku, tinggal saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku Tuhan. Tuhan pegang tanganku Tuhan. Saya merasa udah gak mampu lagi nih. Pegang tanganku Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, bukan tawar hati. Maka yang pertama, supaya saudara menang pada masa-masa yang sulit, masing-masing kita harus punya tekad untuk tidak tawar hati. Amin. Itu hal praktis yang pertama yang saya baca dari pengalaman Rasul Paulus ini. Nah, hal yang kedua yang saya pelajari dari apa yang Rasul Paulus saksikan ini adalah masing-masing kita, pertama tadi tidak boleh tawar hati, kedua masing-masing kita harus apa? Harus menjaga integritas. Lihat ayat 2, dia bilang begini, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bangun integritas. Kata integritas sekarang ini kan menjadi kata yang populer dan biasa kita dengar. Apa sih integritas itu? Sebetulnya sederhananya integritas itu adalah sama apa yang kita pikirkan dan yang kita katakan dan yang kita lakukan dimanapun juga. Apakah ada orang yang melihat atau tidak, yang kenal kita atau tidak. Pokoknya sama apa yang kita pikirkan dengan yang kita katakan dan yang kita lakukan. Itu kita mesti jaga. Sehingga dengan demikian kita tidak terbebani oleh rasa bersalah. Karena kita membawa tubuh kita ini dengan masalahnya juga sebetulnya sudah cukup berat. Makanya konon katanya orang-orang yang tinggi besar itu lebih pendek umurnya dibandingkan dengan orang-orang yang berbadan kecil dan agak pendek. Kenapa? Bebannya lebih ringan. Kita yang berbadan tinggi besar begini lebih cepat aus otot-ototnya itu. Karena bebannya tiap hari cukup berat kan gitu kan. Lah kita bawa badan kita ini tiap hari aja udah cukup berat loh. Ditambah dengan pergumulan tantangan yang harus kita lewati. Kalau ditambah lagi dengan perasaan bersalah. Oleh karena ada kesalahan yang kita sembunyikan. Oleh karena ada sandiwara yang sedang kita mainkan sehingga kita terus was-was. Jangan-jangan akan ada orang yang membuka sandiwara saya, topeng saya dan lain sebagainya. Itu jadi beban tambahan itu.
Makanya Paulus katakan di sana supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan pada masa-masa yang sulit. Harus apa? Harus bangun integritas, jaga integritas. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian tidak menyadari keberadaannya di dunia ini. Tahukah saudara bahwa terlalu banyak orang yang tadinya pengen datang kepada Tuhan, tapi enggak jadi datang kepada Tuhan. Kenapa? Gara-gara orang Kristennya yang tidak menjaga integritas. Ada yang bilang saya sebetulnya pengen datang ke gereja, tapi begitu saya lihat muka ibu itu, gua empet dah. Kita menjadi apa? Menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak menjaga integritas. Saya sebetulnya pengen datang ke gereja. Tapi begitu saya lihat bapak yang sok rohani itu, padahal hidupnya aur-auran, sorry, gue tidak akan datang ke gereja, kata orang sana. Kenapa? Karena kita nggak jaga integritas. Paulus bilang dia menjaga betul integritas. Dia katakan di sana, kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Paulus seolah-olah bilang begini, kalau ada yang kamu dengar sesuatu yang buruk tentang kami, Paulus bilang, ayo kita bicara. Kami siap untuk diklarifikasi. Dia nggak tersembunyi di balik kerasulannya. Dia bilang kalau kalian meragukan kami, ayo kita klarifikasi. Kami siap untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian masih terus saja bersembunyi. Terus saja pakai topeng. Menggunakan berlapis-lapis topeng. Sehingga kadang-kadang kita terkaget-kaget. Ketika kita tahu belangnya kemudian. Satu kali ada sebuah upacara penghiburan oleh karena meninggalnya seorang tokoh masyarakat. Semua gereja hadir, pendeta hadir, majelis hadir, masyarakat sekitar hadir. Menyatakan rasa salutnya kepada sang tokoh ini. Dia ini tokoh teladan, yang sangat murah hati, baik, bla bla dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika sampai kepada acara penutupan peti, buyar. Kenapa? Tiba-tiba ada seorang wanita yang masih muda dengan anaknya yang masih berumur 5 tahun. Tiba-tiba datang ke peti jenazah itu. Dan tanpa bisa dicegah, dia menangis terseduh-seduh. Anaknya juga menangis dengan berteriak, "Papi, kenapa tinggalkan kami?" Orang kemudian usut dan usut siapa wanita itu. Dan siapa juga anak kecil yang panggil papi itu. Ternyata nggak lain, ini adalah istri simpanan yang disimpan rapat-rapat sekian lama. Jadi kita ini mesti
Jaga integritas. Apalagi Alkitab bilang begini, apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, nanti akan diteriakkan dari atas soto rumah. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, nanti akan diteriakkan dari atas soto rumah. Makanya saya pikir nanti ketika penghakiman itu Bapak Ibu sekalian, akan banyak orang yang mati duluan sebelum dihukum. Kenapa? Tidak sanggup menyaksikan kesalahannya yang sudah disimpan seumur hidupnya dengan begitu rapat. Diteriakkan dari atas soto rumah sana. Maka sebelum sampai ke situ, sejak awal kita masing-masing harus menjaga integritas. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena integritas juga akan menentukan saudara diberkati Tuhan atau tidak. Integritas juga akan menentukan saudara akan diberkati Tuhan atau tidak. Saudara mungkin berkata, loh apa hubungan integritas dengan berkat Tuhan? Oh ada. Karena kalau Tuhan ingin memberkati saudara, maka Tuhan memberkati lewat sesama. Apa saudara pernah lihat Tuhan jatuhkan duit dari langit? Enggak. Tuhan berkati kita lewat sesama. Nah kalau ada masalah integritas ini jadi problem. Misalnya katakanlah saudara seorang pedagang. Sederhananya saudara seorang pedagang beras lah begitu. Namanya Tony. Maaf kalau ada nama Tony. Lalu ada temanmu bernama misalnya Yanto. Yanto ini punya teman namanya Roni. Satu kali Roni ini pengen beli beras 10 ton. Mau dikirim ke Palu. Dia ngomong sama Yanto tadi. Yanto, saya nih pengen beli beras 10 ton, akan saya kirim ke Palu. Maka kalau saudara pedagang beras yang punya integritas, maka Yanto bilang begini, kalau kau pengen beli beras, beli sama Tony aja. Karena berasnya Tony itu bagus, harganya bagus, timbangannya bagus. Maka saudara akan dapat berkat gara-gara apa? Integritas. Tapi coba kalau saudara pedagang beras yang gak punya integritas, sama kayak tadi lah. Saudara Tony pedagang beras, ada Yanto teman saudara, ada Roni pembeli beras. Satu kali Roni ini bilang sama Yanto tadi temannya, saya ini pengen beli beras. Sama 10 ton akan saya kirimkan ke Palu sana, ada bencana alam. Kalau saudara bukan pedagang beras yang punya integritas, maka Yanto bilang begini, kalau kau pengen beli beras, jangan sekali-kali beli sama Tony itu. Karena Tony itu berasnya gak bagus. Harganya gak bagus. Timbangannya gak bagus. Maka saudara tidak akan dapat berkat gara-gara apa? Integritas. Sama. Kalau saudara seorang pencari kerja, tadi lagi-lagi namanya Tony, saudara punya teman namanya Yanto, lalu Yanto punya teman seorang pengusaha namanya Roni. Satu kali Roni ngomong sama Yanto, Tok, saya pengen cari karyawan itu. Kalau kau adalah seorang pencari pekerja yang punya integritas, maka Yanto bilang begini, kalau kau pengen cari karyawan, cari Tony aja. Ini orangnya baik, tanggung jawab, pekerja keras. Saya jamin kau tidak akan rugi meng-hire dia menjadi karyawan. Maka saudara akan diangkat, akan diterima bekerja gara-gara apa? Integritas. Tapi kalau saudara nggak punya integritas, tadi sama juga ceritanya. Roni seorang pengusaha sedang cari karyawan, punya teman namanya Yanto, saudara namanya Tony tadi.
Kalau nggak punya integritas, Roni bilang, saya pengen cari karyawan karena saya pengen bikin cabang di Semarang. Yanto bilang, kalau kau pengen cari karyawan, jangan sekali-kali cari Tony itu. Orangnya malas, nggak tanggung jawab, banyak alasan. Maka saudara tidak dapat berkat gara-gara integritas. Maka masing-masing kita ini harus apa? Harus bangun integritas. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, hal praktis yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita menang pada masa-masa yang sukar ini adalah masing-masing kita harus andalkan Tuhan. Kenapa? Ayat 7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Jadi yang ketiga, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kepintaran saudara, kehebatan saudara, pengalaman saudara dan saya, Tuhan taruhnya di mana? Dalam bejana tanah liat. Apa itu bejana tanah liat? Diri kita ini. Diri kita ini. Walaupun saudara pintar, saudara hebat, saudara luar biasa. Kalau saudara sudah mati, selesai. Makanya harus andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kepintaran tadi, pengalaman tadi, karunia yang hebat tadi Tuhan taruh di mana? Bejana tanah liat. Kalau kita nggak andalkan Tuhan, kita bilang apa? Hanya selangkah jarak antara aku dengan maut. Jadi saudara salah melangkah selangkah saja, bisa berarti apa? Maut. Kawan-kawan kita yang berada di pesawat Lion yang jatuh itu, 1-2 jam sebelumnya mungkin mereka masih tertawa-tawa dan lain sebagainya. Tapi kalau maut sudah menjemput, selesai. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan mampu mengeluarkan kita dari mulut maut sekalipun. Jadi saudara sudah di mulut maut, Tuhan mampu mengeluarkannya. Saudara sudah di ujung celaka, Tuhan mampu mengeluarkannya. Kalau apa? Andalkan Tuhan. Saya dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh bersaksi, saya ini mestinya udah mati 3 kali. Udah mati 3 kali. Saya pernah terkubur hidup-hidup waktu saya masih SMP kelas 2. Saya ini orang kampung, Bapak Ibu sekalian, di kampung kita kalau masak itu nggak pakai kompor gas, kompor minyak, pakai kayu bakar. Satu kali setelah saya pulang dari sekolah SMP kelas 2 itu, saya pergi ke hutan cari kayu bakar. Di hutan saya melihat ada pohon yang sangat terkenal bagus untuk kayu bakar. Tapi pohon itu tumbuhnya pas di pinggir sungai yang dalam sungai. Waktu itu pikiran saya cuma satu, kalau saya bisa tebang pohon itu, cukup kayu bakar buat setahun. Saya nggak pikir kenapa orang nggak tebang pohon itu. Karena ternyata pohonnya tumbuhnya persis, kalau ini sungai Bapak Ibu sekalian, dia tumbuh di sini. Ya kira-kira 1,5 meter lah dari bibir sungai. Jadi kalau orang yang sudah berpikir panjang pasti mikir nebang itu. Karena kalau sampai dia jatuh ke sana, ini longsor, bakal longsorlah dia. Saya ngalami. Waktu saya tebang pohon itu, tanahnya longsor, saya juga ikut longsor. Terkubur hidup-hidup. Tapi yang luar biasa sampai sekarang saya yang habis pikir adalah gini. Saya udah terkubur hidup-hidup, ada tanah nimpa saya, lalu di sungai, kejepit kata-kata pohon itu.
Yang saya nggak bisa pikir tuh kapak tetap di tangan saya. Dan saya dengan tenang bisa motongin akar pohon yang menjepit saya di sungai itu, dalam air itu. Sehingga saya bisa keluar. Waktu saya keluar tuh saya jalan ke pinggir begini saya lihat. Itu ketinggiannya itu antara 5 sampai 7 meter. Tanah yang longsor menimpa saya itu antara 3 sampai 5 kubik. Dan gak ada orang. Mestinya kan mati itu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, saya pernah mengalami tabrakan maut di Simpang 5 Senen. Itu waktu saya sedang kuliah teologi. Jadi saya pas di Simpang 5 Senen dari arah, kalau Bapak Ibu tahu Simpang 5 Senen itu, saya dari arah Kuitang mau nyebrang ke Cempaka Putih itu lampu merah. Pas saya hijau, saya jalan. Dari arah Kramat Raya ada Toyota Hardtop itu menerobos lampu lalu lintas. Saya udah jalan, dia nerobos, saya nggak bisa ngerem lagi, dia juga nggak bisa ngerem. Waktu saya lihat ke kanan, saya teriak, darah Yesus. Tapi lupa saya teriak, darah Yesus. Tetap tabrakan terjadi juga. Tapi yang hebat itu adalah begini, saudara kan bisa bayangkan kan Hardtop lama itu kan hidungnya tinggi kan. Saya naik Vespa. Logikanya kalau Hardtop nabrak Vespa, maka pasti yang naik Vespanya terpental ke aspal. Saya waktu itu enggak. Waktu Hardtop nabrak Vespa saya malah melenting ke atas. Sehingga waktu Hardtopnya itu maju begini, saya duduk di atas kap mesinnya Hardtop itu. Saya ingat betul ada 2 polisi berjaga di Simpang 5 itu. Mereka turunkan saya dari kap Hardtop itu bilang begini, Pak, bagaimana tadi caranya Bapak naik ke situ? Mana saya tahu. Itu pengalaman kedua. Pengalaman ketiga, saya pernah juga hampir mati gara-gara demam berdarah. Ini kejadian kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Saya waktu demam berdarah itu tiba-tiba pokoknya trombosinya itu tinggal, ceritanya tinggal 2000 aja. Waktu trombosi saya 2000, itu roh saya udah keluar dari tubuh saya. Nah dengan roh yang keluar dari tubuh itu, saya lihat semua keadaan ruang ICU itu. Saya lihat dokter panik. Saya lihat keluarga saya nangis-nangis. Waktu lihat itu, saya baru sadar kalau saya sudah parah. Saya bilang begini dalam hati, bukan dalam hati, dalam roh yang udah keluar itu. Ternyata saya sudah parah ya. Saya bilang waktu itu begini, Tuhan, kalau memang saya sudah parah, Tuhan panggil pulang, panggil aja gak apa-apa. Tapi rupanya kalau orang mau mati itu ada tarik-menarik antara hidup dan mati. Waktu saya bilang, Tuhan kalau memang saya sudah parah, Tuhan panggil pulang, panggil aja gak apa-apa gitu. Tiba-tiba ada suara begini, anakmu kecil-kecil, siapa yang pelihara mereka itu? Tapi waktu itu saya juga gak bergeming loh saudara, bukan karena saya gak sayang anak saya sayang betul anak saya. Tapi saya bilang begini, saya kan pendeta, anak saya anak pendeta, pasti pelihara Tuhan itu. Tiba-tiba kemudian lagi ada suara lagu ini, pekerjaan bukan masih banyak. Itu pekerjaan muncul kayak perinan komputer begitu Bapak Ibu sekalian depan saya itu. Saya bilang, pekerjaan kan banyak aja orang yang mengerjakan itu. Nah yang ketiga, tiba-tiba saya lihat jemaat. Makanya saya tetap bertahan menggembalakan jemaat Permata Bekasi itu jemaat kecil Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang ketua Sinode GBI. Saya bertahan tetap menggembalakan jemaat kecil ini, kenapa? Karena waktu saya mau mati itu, saya lihat jemaat ini kayak ayam kehilangan induk begitu. Lalu ada suara begini, kalau kau pergi, siapa yang menggembalakan mereka itu? Memang gereja ini punya sejarah yang sangat lekat dengan saya. Saya beberapa kali hampir dibunuh gara-gara gereja ini. Jadi waktu itu tiba-tiba, kalau kau pergi, siapa yang menggembalakan mereka itu? Saudara, tiba-tiba ada roh belas kasihan yang luar biasa. Saya bilang begini, iya Tuhan ya, kalau saya beri kasihan juga mereka itu. Lalu saya bilang begini, kalau gitu Tuhan tolonglah. Sudah tahu apa yang terjadi mujizat. Dari 2000 itu waktu diperiksa darah naik jadi 3000 trombositnya. 2 jam kemudian 7000, 2 jam kemudian 17.000, 2 jam kemudian 43.000.
Dan besok paginya subuh-subuh trombositnya naik menjadi 165.000. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 hal inilah saya lihat Bapak Ibu sekalian perlu kita lakukan supaya apa? Kita menang pada masa-masa yang sulit ini. Pertama, jangan tawar hati. Kedua, bangun integritas. Ketiga, andalkan Tuhan. Ketika ketiga hal ini kita lakukan, saya percaya apapun tantangan saudara, persoalan saudara, seberat apapun hidup ini, Tuhan pasti akan berikan bagi saudara kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiri semua. Mari pemain musik, para pemuji. Kita nyanyikan nyanyian yang nyanyikan paduan suara tadi, tak tersembunyi kuasa Allah. Sebuah lagu lama yang saya sudah tahu ini sejak saya sekolah minggu. Kalau lain ditolong, kau juga pasti akan ditolong. Haleluya. Mari katakan, kalau lain ditolong, saya juga pasti akan ditolong pagi. Tak tersembunyi kuasa Allah, yes Lord. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa. Katakan lagi sekali, tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi kuasa, amin. Kalaulah ditolong, saya juga. Katakan tangannya terbuka, tangannya terbuka. Yes Lord, amin. Tak tersembunyi kuasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi hari-hari yang sulit. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi pergumulan yang pelik. Saya mau sampaikan kepada saudara seperti yang Rasul Paulus saksikan pada hari ini. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak pernah izinkan persoalan melewati hidup saudara melebihi kekuatan saudara. Kuatkan hatimu, tegarkan semangatmu. Jangan tawar hati. Bangun integritas. Jangan lakukan hal-hal yang melanggar firman, melanggar norma, melanggar tata krama. Bangun integritas. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Ketika ketiga hal ini engkau lakukan dalam hidupmu, saya percaya, sesulit apapun jalanmu, seberat apapun jalanmu, sepelik apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan jauh lebih hebat. Dia selalu punya cara untuk menolong engkau. Dia selalu punya cara untuk membela engkau. Dia sanggup mengeluarkan engkau dari mulut maut sekalipun. Dia sanggup mengeluarkan engkau. Sebabnya pagi ini datang kepada Tuhan. Kalau kakimu merasa sudah goyah, semangatmu sudah terasa patah, datang kepada Tuhan pagi ini, katakan, Tuhan pegang tanganmu.
pegang tanganku. Kau yang datang dengan masalah berat, tantangan berat, pergumulan yang pelik, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan secara pribadi kepada Tuhan, ini tanganku Tuhan. Ini tanganku, pegang aku. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat kepadamu. Kau melihat seberat apa tantangan mereka, sepelik apa pergumulan mereka. Engkau mengasihi anak-anakmu ini Tuhan. Untuk mereka lah Engkau telah tergantung di kayu salib. Karena itu pegang mereka, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang tawar hati. Tidak satupun di antara mereka yang menyimpang. Tidak satupun di antara mereka yang meragukan kekuatan Tuhan. Sehingga dengan demikian sekembalinya mereka dari ruangan ini, mereka mengalami kelegaan. Mereka mengalami jalan keluar. Mereka mengalami kemenangan. Karena Kau Tuhan yang luar biasa yang telah memberikan kemenangan dan mujizat kepada mereka. Kuasa-Mu, pengurapan-Mu, dan nikmat-Mu Kau berikan bagi setiap umat-Mu sehingga mereka dapat mempraktekkan firman dalam hidup sehari-hari, sehingga mereka menjadi umat-Mu yang berkemenangan dan menjadi terang dan saksi tengah-tengah masyarakat, sehingga melalui mereka, keluarga mereka, teman mereka, sahabat mereka akan dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita masih bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan tangan kita ke atas. Kita arahkan kepada Tuhan sendiri. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima, alami janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari kasih Allah Bapa, anugerah, kuasa, kekuatan, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih.